Teriak-teriak seperti ini, Pak. Sekarang kok lain lagi ngomongnya. Ya memang kalau pikiran sudah dirasuki kebencian, maka mereka akan memanfaatkan pembicaraan Pak Prabowo yang sekecil apapun secara menyimpang. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, yang dilakukan Prabowo itulah penyempurnaan. Karena kalau makan siang dengan alasan anak-anak sudah bisa pulang terlambat. Pagi-pagi anak-anak perlu gizi, sebab pada faktanya banyak di pelosok sana tidak makan, tidak sarapan pagi ke sekolah. Sehingga mereka bisa lebih segar, diasup dengan gizi yang baik. Apa yang salah di situ gitu. Udah, itu program bukan sebuah undang-undang, ya toh. Itu hanya merupakan apakah janji itu akan dilaksanakan. Cuma narasi kalian ya yang merasa cerdas selalu mengulik apapun itu yang disampaikan oleh Prabowo, apalagi yang seperti ini gitu. Seolah-olah kebencian kalian itu nggak habis-habis. Harusnya kamu berpikir, kasih solusi apa yang terbaik untuk mengatasi stunting itu. Itu intinya. Bukan sok-sok mengkoreksi, sok hebat, sok garang, tapi tak ada solusi. Kelihatan kalian itu memang dirasuki keracunan kebencian. Dan lupa kalian itu kalah 24%. Jadi jangan ngatur-ngatur. Udah emosional ya Bapak ini, guys. Bahkan kalian lah yang menyatakan makan siang itu banyak sekali salah. Perasaan profesor. Dia kira makan siang untuk usia-usia bangkotan ini yang keluar-keluar selalu gitu. Pikirkan tuh anak bangsa ini. Kalau memang kamu anggap itu salah, apa? Harusnya kamu sampaikan gitu ya. Apa yang penting untuk anak-anak Indonesia untuk menghadapi 2045 nanti gitu. Itu. Jadi saya lihat kalian asal ada menyimpang dikit bahasa Prabowo, kebencian kalian itu sebenarnya loh menjijikkan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian-kalian yang benci, silakan ya. Karena kalian juga salah dalam mengartikan yang tidak mau kerjasama jangan mengganggu. Itu aja kalian tidak paham gitu. Jadi nggak boleh dikritik katanya. Loh, kritik yang membangun bagi bangsa itu bagian satu kerjasama. Tapi apabila kamu demo tiba-tiba turunkan Jokowi, turunkan Prabowo tanpa menjelaskan apa alasan diturunkan, itu namanya pengganggu. Apalagi untuk ingin membatalkan IKN dan hilirisasi, itu pengganggu bangsa. Karena masa depan kita adalah hilirisasi. Mikir kalian. Kalau cuma teriak-teriak, ayo adu di mana kita? Orasi tanpa teks, ayo. Kalau hanya cuma ngomong-ngomong doang kalian tuh, ha? Gak ada lah. Selebel. Oh. Pak, kalau ngomong biasa aja dong ya, nggak usah pakai urat, nggak usah pakai emosi ya. Jadi bukan membenci sebenarnya guys ya, tetapi ya tugas rakyat adalah mengawasi dan juga mengkritisi program-program pemerintah yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Jika janjinya A, pelaksanaannya B, ya rakyat jelas harus bersuara ya. Ketika nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran ini terpilih dan rakyat banyak yang bersuara mengkritik sana sini, itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan Anda anggap itu sebagai hal yang ujaran kebencian ya. Itu hal yang mengganggu bangsa, mengganggu negara. Bukan. Suara-suara kritikan, suara-suara kepada pemerintah itu dilindungi oleh undang-undang ya. Wajar dong ketika rakyat kaget. Pak Prabowo dulu janjinya makan siang gratis, lalu ternyata berubah tidak jadi makan siang, adanya makan pagi, sarapan ya. Nah, ini ada apa? Lalu kemudian susu gratis dulu dijanjikan akan impor sapi dari India datang ke Indonesia, tetapi tidak jadi, diganti pakai telur bulat. Lalu Bapak mengatakan bahwa ini penyempurnaan. Penyempurnaan dari mana? Dari Hong Kong. Ini jelas pembohongan publik, pembodohan kepada rakyat, penipuan, bukan penyempurnaan. Tidak ada unsur kebencian di sini. Tetapi bagi masyarakat ya berhak untuk menagih janji-janji dari pemerintah ya. Karena apa? Karena mereka dipilih oleh rakyat. Karena kita juga membayar pajak. Apalagi pajak sekarang sudah naik guys ya. Kita akan dibebani dengan pajak untuk menggaji siapa? Menggaji mereka, membiayai
para pejabat-pejabat termasuk pemerintah. Jadi rakyat berhak untuk bersuara. Jangan anggap ketika rakyat bersuara kontra dengan pemerintah, lantas dianggap sebagai pembenci pemerintah. Apa kabar kamu yang kemarin pilih Prabowo? Yang kemarin waktu pilpres ngejelek-jelekin Pak Anies. Pak Anies omon-omon, Pak Anies nggak bisa kerja, banyak janjinya, nggak kerja nyata, banyak omongan suka berubah-berubah gitu. Apa kabar sekarang? Kamu tuh sekarang sehat? Masih sehat kah? Alhamdulillah kalau sehat. Aku pengen nanya deh ya untuk kamu. Gimana respon kamu ketika tahu ternyata Pak Prabowo justru yang sering berubah-berubah sekarang ya? Kayak terakhir tuh ada berita program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil ternyata istilahnya kurang tepat, direvisi, diganti jadi program makan bergizi untuk anak sekolah. Nah ibu hamilnya kemana nggak tahu dia tuh ya, apa mungkin ada program sendiri untuk mereka ya, gue juga nggak tahu, belum terlalu ngulik nih. Cuman kan ini Pak Prabowo sendiri yang bilang nih ya, bukan gue nggak mau ngasal, gue cuman lihat yang ada di berita aja, yang ada di cuplikan atau mungkin ada di artikel, cuman baca dari situ aja. Terus ada lagi program makan siang gratis, dananya terlalu besar gitu ya, jadi direvisi deh. Biar nggak terlalu bengkak dananya, mungkin susunya yang tadinya susu sapi jadi susu kambing atau susu kerbau gitu kan. Yang intinya kan berubah-berubah juga tuh. Mungkin mereka baru kepikiran kali, wah dananya fantastis juga ya, yaudah kita revisi deh biar lebih efisien dananya gitu ya. Ya sebenarnya ada sisi positifnya sih. Sisi positifnya tuh mungkin mereka kira kepikiran kalau perencanaannya kurang mateng, kurang baik, akhirnya diperbaiki supaya lebih sempurna programnya. Walaupun belum dilantik gitu ya, bagus sih masih ada kesadaran. Coba kan ini berarti tandanya ketika mereka mengeluarkan program-program itu waktu pas kampanye, itu nggak dipikirin sampai akar kayaknya deh. Kayak cuma asal ngelempar aja gitu. Ya yang penting brandingnya oke gitu. Oh Pak Prabowo pengen makan siang gratis, intinya itu aja, padahal belum tentu sampai akar-akarnya itu bener gitu, belum tentu sampai akar-akarnya tuh kepikiran berapa biayanya, susu apa yang dipakai, dan akhirnya berubah-berubah kan. Cuman poinnya bukan itu sih yang pengen gue omongin. Poinnya adalah kenapa giliran ada berita-berita kayak gitu tuh pendukung 02 yang 58% banyaknya itu gak ada gitu, gak ada yang mau kritik, gak ada yang mau terlibat di komentar gitu. Dikit banget. Emang yang paling banyak itu komentar-komentar dari pendukung sebelah, pendukung 01, pendukung 03. Bukan karena mereka itu pilihannya kalah, bukan. Justru gue menganggap mereka ini pendukung 01, 03 yang masih ngebacot sampai sekarang itu yang peduli sama negaranya gitu. Bukan karena pilihannya kalah, bukan. Karena memang tugas kita kayak gitu, mau pilihan lo menang, pilihan lo kalah, sampai sekarang harus ngawasin, harus kritik. Mau kemarin Pak Anies menang kayak Pak Ganjar yang menang kayak, emang harusnya kayak gini gitu. Kritik, nongol, sampein keinginannya tuh apa, nggak cuman asal pilihan gue menang, oke udah dadah. Jangan kayak gitu. Ini bukan turnamen bola, ini bukan turnamen Mobile Legend, bukan turnamen badminton, bukan. Ya kalau itu pilihan lu udah menang ya udah menang gitu, kelar. Kalau kalah ya udah besok coba lagi. Kalau politik kayak gini kan bernegara, pilihan lu kalah atau pilihan lu menang nih, ya semua kebijakan tuh ada andilnya dia juga gitu. Dia yang ngatur, dia yang ngasih mungkin regulasi, dia yang bikin statement, dia yang bikin kebijakan, dia yang bikin peraturan-peraturan lain, dia dan teman-temannya, dia dan jajaran-jajarannya. Jadi jangan samain kayak turnamen-turnamen olahraga dan lain-lain. Kalau udah menang ya menang, jangan. Itu loh yang gue gemes tuh ketika gue liat kolom komentar pendukung 02 tuh emang bener-bener sesantai itu. Nah mungkin aja dari 58% itu emang banyak banget orang yang baru pertama kali milih, ya kan. Isunya kan begitu kan, pemilih, bukan isu sih, faktanya kan begitu ya. Pemilih muda tuh lebih banyak di pemilu 2024 ini. Anak-anak muda tuh banyak banget. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut pilpres, jadinya begitu, nggak peduli gitu. Yang penting menang aja, kemakan TikTok, kemakan branding di Instagram, ya udah, nggak mau nyari tahu, asal milih, terus udah kelar. Asal cuman ngeledek sana sini, udah menang, udah kelar gitu, nggak ada lagi tuh sekarang tuh.
Diem gitu, mereka silent semua udah. Kemana gitu. Sebenarnya udah banyak banget pemikiran kritis dari teman-teman selama masa kampanye Pilpres kemarin, terutama tentang masalah janji kampanye yang nggak masuk akal. Tapi anehnya, bagi 58% orang Indonesia yang pikirannya itu out of the box lah, pemikiran kritis itu dibuang terus diganti dengan mendewakan manusia, seolah-olah menjadi sejajar dengan nabi yang gak mungkin salah, yang gak pernah salah. Gak percaya kan? Ini bacotannya dia pas lagi ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Gimana? Gokil banget kan tuh? 400 triliun dikasih gratis cuman untuk jadi Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng bacotannya dia pas udah berhasil ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Gimana? Udah paham dan udah nyadar nggak kalau 58% rakyat Indonesia itu ternyata untuk ngebangun IKN aja butuh duit 400 triliun. Yang kalau pembangunannya nggak dikorupsi dan on the track, pasti duitnya itu bakalan jadi barang yang berguna. Lah, kalau 400 triliun lagi yang katanya mau dipakai untuk makan gratis, jadi apa itu duitnya? Ya jadi Itulah kenapa manusia dikasih otak untuk mikir, bukan malah dijual terus diisi Apa lo? Oke guys ya, kalau dipikir-pikir memang betul ya. Buat apa buang duit ratusan triliun hanya untuk jadi ya. Ya intinya sudah terpilih lah ya. Intinya berhasil terpilih ya. Walaupun dengan program yang kurang masuk akal seperti itu, intinya terpilih mendapatkan kekuasaan. Itu intinya guys ya. Kurang apa Pak Prabowo Subianto? Coba. Kurang apa Pak Prabowo? Terlepas dari kalian pembenci Pak Prabowo Subianto, apa yang kemudian membuat Anda ini hatinya begitu hitam kelap? Membenci Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto merebut kekuasaan secara konstitusional, mendirikan partai politik, kalah berkali-kali. Bahkan beliau merendahkan dirinya sendiri harus bersatu dengan Pak Joko Widodo. Demi apa? Bukan demi jabatan. Kalau hanya Menteri Pertahanan, gajinya, fasilitasnya tidak ada sekuku ireng dengan pendapatan Pak Prabowo Subianto selaku pengusaha. Kalau hanya sekedar jabatan, Pak Prabowo bukan orang yang gila jabatan. Pak Prabowo Subianto bergabung dengan Pak Joko Widodo itu menyelamatkan kita dari perpecahan sama anak bangsa. Yang katanya kalian ini adalah seorang yang taat agama. Apakah hati kalian ini hitam? Gelap hati kalian. Pak Prabowo Subianto menjadi presiden bukan permintaan Pak Prabowo, tapi dicalonkan partai politik. Dipilih oleh rakyat 96.200.000. Jangan ganggu. Ini sudah kemenangan rakyat Indonesia. Jikalau rakyat Indonesia sudah marah, kita menjadi terbelah, saudara-saudara. Lebih baik kita menjadi anak bangsa yang taat pada undang-undang. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang diberi kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan gugatan dari 01 dan 03 berkaitan dengan
perselisihan hasil pemilihan umum sudah diputuskan. Mineral dan zat-zat yang ada di telur. Cukuplah daripada kita ribet-ribet, akui saja uangnya tidak ada. Yang tadinya kita mau import sapi dari India, dari Australia, New Zealand, karena duitnya ada, kita akan import sapi-sapi unggulan dari India untuk kebutuhan susu yang akan diberikan kepada anak sekolah dan ibu bunting. Sekarang ternyata kandungan zat telur dan mineral lebih bagus proteinnya daripada susu. Habis itu susu kerbau lah, susu kambing lah, susu kucing lah, susu beruang lah. Sekalian aja susu B2 sama susu guguk sesuai dengan binatang-binatang yang ada di setiap pulau di Wakanda. Kenapa sih kita harus sekarang berbelit-belit? Kita sekarang merevisi segala sesuatu. Jadi kenapa sih kita kemarin juga waktu di Qatar, di forum internasional, dijanjikan bahwa bakal ada makan siang gratis, tapi setelah pulang dari Qatar, yang wawancara pun orang bule semuanya di sana, dan semua perwakilan ekonom dunia, pulang ke Wakanda, oh maaf kami revisi, hanya ada sarapan bergizi. Tapi dunia internasional udah tahu loh, bahwa kita bakal dapat anak kecil itu sama ibu-ibu bunting, makan siang gratis dan susu, bukan telur. Ya, saya rasa ini terlalu banyak yang diralat. Yang harus direvisi menurut saya adalah otak kita. Karena sebelum kita bicara, harusnya duduk rapat dengan koalisi, dengan ekonom, dengan ahli gizi, dengan dokter. Terus katanya kemarin ke Cina, ke India untuk mencari studi banding untuk makan siang gratis. Kayaknya untuk kasih telur, karena kecil kita nggak butuh sampai ke Rusia, ke Amerika. Tinggal aja masuk ke kandang ayam di sini. Ada nggak telur? Katanya ibu-ibu akan diikutsertakan untuk masak bersama, bikin warteg. Ternyata hanya sarapan. Ya, sarapan itu mungkin bisa cilok, bisa cireng, cuma pisang goreng, sama teh. Kayaknya itu bukan sesuatu yang megah dan mewah banget. Dan dengan pisang goreng sama bakwan, mana ada IQ bisa naik. Ya tetap aja seperti kera, yang seperti dikatakan, bahwa warga Wakanda itu IQ-nya setara dengan kera. Itu kan yang diutarakan waktu kampanye, si TKN itu. Jadi saya tidak mau terlalu berbelit-belit. Saya hanya bingung kok orang bisa meralat dan berbohong. Dan kita ngeles dengan alasan ternyata. Ternyata susu itu nggak sebagus telur. Nanti pas telurnya nggak ada, oh ternyata ya burung beo makan burung utuh, burung mentah lebih bergizi daripada telur. Ya terus aja. Oh ternyata ular itu bagus dagingnya. Ternyata zong. Boleh nggak kalau gue bilang rakyat Indonesia mau dijadiin sapi perah untuk ngasih makan para pejabat negara? Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Keputusan naikin pajak PPN ini parah. Jangan bilang ini demi rakyat Indonesia. Ini bukan demi rakyat Indonesia. Ini karena pemerintahan sekarang udah terlalu banyak utang atau over limit. Bu Sri Mulyani aja udah wanti-wanti ngingetin berbagai pihak agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Karena itu uang rakyat. Potensi inflasinya bakalan gila-gilaan. Potensi defisit APBN-nya 2,45 sampai 2,8%. Lu kira penguasa guyurin bansos gila-gilaan selama kampanye Pilpres itu pakai duit siapa?
Itu pakai duit rakyat. Itu pakai duit APBN. Dan itu salah satu yang bikin utang Indonesia makin tinggi. Padahal itu kita tidak sedang dalam krisis apapun. Dan juga tidak dalam kondisi pandemi. Justru pas pandemi, malah suplai bansosnya kita itu jauh lebih kecil daripada bansos yang dikeluarin saat mengkampanyekan anaknya. Karena apa namanya? Karena udah kehabisan cara untuk nutupin utang, malah naikin pajak. Ini solusi apaan? Ibaratnya lu udah ngembat duit rakyat untuk kepentingan keluarga lu sendiri. Terus sekarang mau maksain rakyat untuk ngasihin duit lebih banyak lagi untuk nutupin utang yang lu bikin sendiri. Lah kan konyol. Oh iya, terus ada satu lagi. Ini pernyataan terbuka gua buat elu ya, Mr. Hotman Paris. Gak usah sok-sokan nolak masalah kenaikan pajak ini. Justru elu ada ikut andil untuk menangin paslon yang kayaknya dapat dukungan full dari penguasa. Kalau lu gak ikut-ikutan mengkampanyekan mereka, menurut gua masih wajar kalau lu komplain masalah kenaikan pajak ini. Jadi, lu adalah salah satu orang yang ikut-ikutan bikin pajak ini ikutan naik. Paham? Apa lu? Gaji kita bakal dipotong lagi 3% sama pemerintah. Mungkin buat kalian yang kerja dan berpenghasilan udah tahu potongan PPh 21, iuran BPJS langsung dipotong dari gaji kalian kan. Nah, bakal ada tambahan potongan lagi dari gaji kalian sebesar 3% buat sebuah program yang namanya Tapera. Siapa aja yang bakal dikenakan potongan Tapera 3% ini? Yaitu seluruh pegawai negeri, aparatur sipil negara, dan pegawai swasta yang berpenghasilan minimal UMR dan juga para freelancer. Jadi kalau gaji kalian minimal UMR ke atas ya, siap-siap aja ada tambahan potongan gaji sebesar 3%. Pertanyaan besarnya, apa itu Tapera dan buat apa fungsinya? Jadi guys, Tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat. Gue jelasin intinya aja ya. Intinya masyarakat Indonesia kalangan menengah yang berpenghasilan minimal UMR dan ke atasnya disuruh gotong royong buat patungan. Yang dimana hasil patungannya ini bakal dikasih ke masyarakat berpenghasilan rendah. Buat apa bang? Buat masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka bisa kredit rumah atau bangun rumah dengan cicilan yang ringan. Ini literally asas gotong royong satu Indonesia buat masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka bisa punya tempat tinggal layak walaupun emang agak dipaksa buat ikutan. Kalau misalnya kalian nanya ini kayak sedekah ya, enggak juga, soalnya gaji kita yang dipotong 3% tiap bulan itu bakal dikembaliin lagi ke kita setelah kita berusia 58 tahun, menganggur atau nggak kerja selama 5 tahun berturut-turut atau MD. Tapi serius, gue mau dengar pendapat kalian di kolom komentar, kalian setuju atau enggak dan alasannya kenapa? Pak Prabowo jadi naik sebagai presiden, artinya pajak jadi naik 12%. Kalau memang pajak jadi naik, nitip sampaikan pesan Rasul ini dari rakyat kepada pejabat negara. Sohibul maksi finnar, pemungut pajak tempatnya di neraka. Pesan Rasul lain, la yadkhul jannata sohibu maksin, tidak akan masuk surga si pemungut pajak. Kalau pemungut pajak saja nasibnya kelak di neraka, bagaimana nasib pejabat negara yang tidak hanya memungut pajak tapi juga menaikkan pungutan pajak? Mungkin ada yang bilang begini, kalau nggak memungut pajak, terus pendapatan negara dapat dari mana? Maka jawabannya adalah inilah pentingnya mengkaji politik Islam sebelum terburu-buru mencalonkan diri jadi pejabat negara. Menjadi pejabat negara tidak cukup hanya mengkaji Islam tentang sholat, puasa, dan zakat saja. Pejabat negara mesti mengkaji Islam tentang bagaimana memperoleh sumber pendapatan negara. Tidak malah sibuk kesana kemari, kampanye biar dipilih jadi pejabat, giliran sudah jadi pejabat ternyata baru tahu kalau memungut pajak itu bakal disiksa di akhirat. Lalu kalau Islam melarang memungut pajak, apakah Islam punya solusi sumber pendapatan negara selain pajak? Tentu punya. Ada kitab khusus tentang sumber pendapatan negara yang saya kira perlu dibaca pejabat negara maupun rakyat. Di kitab itu ada sekitar 5 lebih sumber pendapatan negara bukan pajak. Dengan mengkaji kitab yang saya maksud, kita akan tahu ternyata Islam telah memberi tuntunan tentang sumber pendapatan negara tanpa harus mencekik rakyat di dunia dan menyiksa pejabat di akhirat seperti pajak. Hanya saja membahas kitab ini rasanya tidak mungkin melalui konten sependek ini karena saking lengkapnya. Silakan teman-teman share konten ini seluas-luasnya. Insya Allah kalau konten ini meluas, saya akan bikin konten lagi tentang sumber pendapatan negara. Dan disclaimer, konten seperti ini dibuat tidak lain karena saya ingin agar rakyat Indonesia termasuk saya sendiri tidak terus-terusan tercekik pajak, dan juga ingin agar para pejabat negara selamat dari neraka karena tidak memungut pajak dan juga tidak menaikkan pajak. Kira-kira kalian setuju nggak dengan konten seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Prabowo janjine barang-barang gratisnya, wacana dhewe kuwi. Ya pra kesehatan, listrik, BBM, sekolah, makan siang, angkot gratis. Tenan pora kuwi tenan pora kuwi. Engko jajal wis dimenangke karo
Jumaen ki menangke kowe entek pirang-pirang lho, kuwi atusan triliun, ana sing ngomong ribuan triliun kuwi. Akhire apa rakyat sing dadi korban iki, barang-barang mundak. Dan nek wong sing cengah-cengah gelem dikei bansos, ngenteni BLT ya urusane, tapi wong-wong sing ora cengah kuwi kan melu dadi korban. Ya ora? Janjimu sak gunung nandur pohong ora iso kok. Coba food estate kowe nandur pohong nang Kalimantan ki pertanggungjawabannya piye? Kayak ngentekke duit rakyat pirang triliun wae kae. Duitku barang kuwi nang kono piye? Kakean ngomong janji tok. Takbir. Politik dinasti Jokowi yang ternyata tidak hanya berhenti di pemilu 2024 dengan mengusung Gibran Rakabuming Raka, anaknya, sebagai cawapres dan berupaya dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkannya. Ternyata untuk pemilihan serentak pun itu sudah didesain secara apik, anak, mantu, yang kemudian itu akan maju di Pilkada 2024. Saya selalu berpikir gila ya, ini demokrasi macam apa? Semuanya masuk bursa dalam pencalonan Pilkada serentak. Anak, mantu semuanya ingin berkuasa dan kemudian tidak ada rasa malu. Bahkan Sespri Ibu Iriana, Pak Sandy Fardiansyah, yang itu juga mau maju di Pilwalkot Bogor. Entah di mana saya melihat hati nurani dan akal kewarasan itu disimpan sehingga dengan dikdaya kuasa melakukan segala cara yang tidak etis dan tidak ada rasa-rasanya komitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan seperti apa yang kemudian itu diamanatkan oleh founding fathers dan mothers kita. Dan demokrasi kita saat ini melihat bahwa seperti demokrasi yang tuna adab gitu ya. Kurang apa di pemilu 2024 seluruh rekayasa pemilu dari hulu hingga hilir itu dilakukan. Salah satu TKN dari Pak Prabowo Gibran yaitu Pak Muhammad Sirod yang menyampaikan bahwa beri kesempatan untuk Pak Jokowi untuk membangun keluarga politik. Karena toh yang lain juga sama sedang membangun keluarga politik. Menurut saya pernyataan ini amatlah keliru. Dinasti politik itu bukan soal keluarga. Dinasti itu mengacu pada cara berpolitik zaman dinasti di mana kekuasaan itu diberikan secara turun-menurun gitu ya. Bukan atas dasar kapasitas, bukan atas dasar kapabilitas. Kondisi ini tentu sangat mematikan demokrasi, terutama demokrasi di Indonesia, termasuk juga anak-anak muda seperti saya misalnya atau teman-teman yang lain yang itu punya kapasitas, punya kapabilitas, pada akhirnya jalannya itu tertutup gitu bagi anak-anak muda untuk bisa berkarya di partai-partai politik dari tingkat bawah. Terutama akan sangat sulit untuk anak-anak muda yang mereka punya kapasitas, punya kapabilitas, tetapi tidak memiliki payung kekuasaan. Namanya politik dinasti itu tidak ada pikirannya untuk bangsa dan negara. Saya meyakini itu. Yang ada itu adalah bagaimana mempertahankan kekuasaannya untuk keluarga dan kelompoknya. Jika begitu, tentu bukan mustahil keuangan negara itu akan habis untuk mempertahankan kuasanya mereka. Lord Acton pernah mengingatkan kepada kita semua, memberikan ungkapan yang saya kira sangat populer. Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan itu mutlak menghasilkan korup yang mutlak. Dan ini I think the current political situation is happening in Indonesia. Jadi kejahatan korupsi, kolusi, nepotisme dan yang ada di Indonesia itu terus-menerus terjadi dan ini adalah paling parah menurut saya di era reformasi. Politik dinasti semakin menjadi-jadi. Wacana mengusung anak dan menantu
Pak Presiden Joko Widodo dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 itu tidaklah sesuai dengan konstitusi, dan konstitusi Republik Indonesia itu tidak dibuat untuk mengakomodasi kepentingan politik kelompok atau keluarga-keluarga tertentu untuk terus nih berada di satu lingkaran kekuasaan. Dan kita tentu saja juga patut mempertanyakan bagaimana kapasitas, kapabilitas anak dan mantunya yang diusung ini. Praktek politik dinasti, teman-teman, itu dianggap membahayakan. Kenapa? Karena saat ini ada kecenderungan pemimpin bersikap lebih condong kepada kehendak kekuasaan daripada mematuhi aturan perundang-undangan yang sudah sama-sama ditetapkan bersama. Menurut teman-teman, demokrasi kita hari ini sedang ada dalam bahaya. Apa yang kemudian akan teman-teman lakukan untuk melihat situasi seperti ini dan bagaimana arah ke depan nih, terutama dalam jangka pendek saja kita akan menghadapi pemilihan serentak 2024 yang berdasarkan putusan MK itu harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu 27 November 2024. Tidak boleh dimajukan misalnya sebelum pelantikan presiden di tanggal 20 Oktober 2024, itu misalnya pilkadanya menjadi maju jadi September 2024. Oke guys ya, kalau berbicara mengenai politik dinasti ya, itu setelah saat ini sudah terpampang nyata ya. Kita bisa melihat dari Pak Jokowi, lalu sekarang anaknya mulai naik nih jadi wakil, sebentar lagi akan naik lagi menjadi calon presiden ya. Bukan hanya satu periode, tetapi jika berhasil lolos akan lanjut terus tuh ya, 2 periode. Setelah turun diganti dengan adik. Nah, adiknya ini naik lagi, mungkin setelah itu akan naik lagi anak saudara-saudara yang lain atau anak-anak mereka ya. Nah, kalau sangat bernafsu, ambisi, kekuasaan, seakan-akan pengen satu keluarga saja yang menguasai Republik Indonesia ini guys ya, itu menurut saya tinggal menunggu waktu saja ya. Kita akan mengalami situasi atau kejadian seperti yang pernah terjadi di masa pemerintahan Pak Harto. Tetapi saya doakan semoga itu hanya dalam bayangan saya saja. Semoga perjalanan bangsa kita ke depan ya, itu dipimpin berada di tangan-tangan orang-orang yang tepat. Semoga kita terus belajar, berbenah untuk menjadi bangsa yang maju ya. Kalau mengenai program makan siang gratis yang sekarang sudah berubah-ubah lagi, mungkin juga bisa ke program-program lain juga akan berubah-ubah lagi, layaknya seperti bunglon yang berubah-ubah warna. Tinggal kita melihat perkembangan ke depan. Kita sebagai rakyat tentu terus memonitoring ya, melakukan pengawasan juga, dan apabila kita melihat itu tidak beres lalu kemudian kita kritik, kita bersuara, itu bukan kita membenci ya, itu bukan dianggap kita ini melanggar undang-undang. Justru suara kita itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Kita bebas untuk berekspresi, bebas untuk menyatakan pendapat, dan bebas juga untuk mengkritik pemerintah. Karena negara kita negara demokrasi guys ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi di sini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.